Zefras Channel di sini. Zefras sekarang berada di Batu Wonderland. Jadi ini adalah penginapan. Selain penginapan, ini juga kolam renangnya dibuat umum ya, geng. Wonderland Park. Nah, ini suasana di depan hotelnya. Jadi Zefras kasih tahu ke kalian parkiran mobil, parkiran motor, dan parkiran bisnya. Setelah itu Zefras mau check in, geng. Nanti kita tersambung di dalam ya. Oke, geng, Zefras sudah check in. Dan di sini itu kalau dari arah lobby, kalau ke sebelah kiri itu untuk pintu umum buat ke kolam renangnya, geng. Nah, jadi kalau kalian mau kolam renang itu masuk ke sebelah kiri ya, geng ya, kalau dari lobby. Tapi kalau dari lobby ke kanan itu menuju gedung bangunan hotelnya, geng. Dan di belakang Zefras ini hotelnya, geng. Zefras mau ke kamar dan kita akan membahas kamarnya ya, geng ya. Yuk, kita menuju kamar, geng. Yang sudah di depan kamarnya. Nah, ini dia, geng. Kita masuk ya, geng ya. Sebentar, geng, aku bingung. Oh manual, geng. Jadi ini cuma digunakan kalau buat buka pintu aja. Setelah itu nggak ditaruh di tempat kayak biasanya kita kalau check in hotel gitu ya, geng ya. Jadi di sini lampunya ini manual, geng. Oke, aku kasih tahu ke kalian suasananya. Ini dia kamarnya. Membahas kamarnya. Seperti yang aku bilang, saat kalian masuk dari depan itu ada tempel kartunya, tapi nggak bisa ditaruh seperti pada umumnya kalau kita cekin di beberapa hotel ya, geng ya. Ini semua manual, jadi kalian atur sendiri lampunya seperti ini. Dan langsung ke sebelah kiri ada kamar mandi, geng. Nah, di kamar mandinya ini ada showernya, terus ada toiletnya, terus ini ada kaca besarnya, handuk, gak apa-apa ya, aku kasih tahu secara cepat aja. Ini ada handuk 2, terus ini ada hair dryer ya, geng, sebelah sini. Toilet aminitiesnya di sebelah sini. Kesan pertama kalau dari kamar mandinya, menurut aku pencahayaannya cukup, tapi dalam arti nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap juga, jadi cukup aja. Untuk kebersihannya, nah ini, geng. Jadi begitu aku masuk, aku langsung fokus lihat di sini ada sisa sampo, geng. Semoga di lain kesempatan bisa lebih diperhatikan hal-hal detail ya, geng ya. Jangan sampai ada sisa bekas sampo atau apapun itu dari tamu sebelumnya ya. Sebentar aku cuci tangan dulu, geng. Aku tadi habis megang samponya. Oke, untuk air panasnya bagaimana aku belum tahu. Nanti aku akan membahas sampai tuntas di akhir catatan Zefras. Sekarang kita keluar dulu ya, geng. Yuk. Begitu keluar dari kamar, ini ada kaca, geng. Kacanya besar banget, tepat di depan kamarnya. Sekarang bahas ke area tempat tidur, geng. Oke, di depan tempat tidur. Ya, ini kiri kan tempat tidur, geng. Nah, ini kanan ini ada sofa. Jadi sofanya kecil ginilah, cukup buat 1 orang yang mau duduk santai. Ada bantalnya juga. Terus ini kasurnya, geng. Kebetulan aku dapat kamar yang wallpapernya ini terkelupas, geng. Aku nggak tahu di kamar lain bagaimana suasana atau kondisi dalam kamarnya. Semoga masukan aja dari Zefras, hal-hal yang seperti ini, detail-detail kecil seperti ini bisa lebih diperbaiki lagi oleh pengelola gitu ya, geng ya. Dan aku bahas tempat tidurnya. Di sini ada 2. Jadi di sini semua tipe kamarnya, geng, itu ranjangnya itu selalu 2 seperti ini, geng. Jadi dalam arti satu kamar ini bisa buat 4 orang. Jadi kalau kalian family, suami istri bawa 2 anak, nah Hotel Wonderland ini bisa jadi alternatif kalian gitu loh, geng ya. Nah, ini aku kasih tahu ke kalian, ada bantalnya ini. Nah, bantalnya ini dikasih banyak banget, geng. Ada 1, 2, 3, 4.
Terus ini 5678. Jadi seperti itu ya geng ya. Ini ada 2 kasur yang besar menurut Zefrans. Dan ini ada di tengah-tengahnya ada telepon, terus ada stop kontak, ini ada lampu. Sendal hotelnya sebelah ini geng. Aku dapat sendal hotelnya. Geng, maaf ya kalau kalian mendengar ada suara teriakan atau apa, karena ini view-nya itu langsung waterpark-nya dan itu rame banget geng. Suasananya seperti yang awal Zefrans sudah kasih tahu sinematik suasana ke waterpark-nya itu penuh banget, rame. Jadi pasti dengar suara anak-anak kecil bermain gitu ya. Nah ini sendal hotelnya. Terus ini ada buku-buku panduannya hotel, ada restoran dan lain-lain. Oke, kita menelusuri yang lainnya. Di depan kasur ini ada televisi. Televisinya besar banget. Televisinya besar. Terus ini ada air mineral 2, jadi kalian bisa bikin teh di sini. Terus ada suara air geng. Ada tempat tisu juga di sini. Ini ada hand sanitizer geng. Oke, untuk penerapan protokolnya di kamar masih terjaga sampai sekarang, terfasilitasi dengan baik. Terus ini ada mini kulkas, kita lihat. Oke, ini mini kulkasnya geng seperti ini. Aku sebenarnya nggak mau bahas gel, nggak mau membahas, tapi sini maaf, untuk pengelola hotel mohon diperhatikan lagi kebersihannya. Kenapa ada kuning-kuning ya seperti itu, aku nggak tahu, maafkan ya. Aku kasih tahu ke kalian sih yang sebenarnya sejujur-jujurnya. Semoga ini bisa jadi masukan lagi buat pengelola hotel tentang kebersihannya. Ini ada tempat sampah geng sebelah sini. Terus oke, kita lanjut ya, lanjut geng, kita lanjut, kita putar haluan. Gak apa-apa, ini ada kameraku yang satunya. Oke, ini ada lemarinya. Jadi lemarinya di sini ada hangernya 4. Ini cukup lapang, di atasnya bisa kasih koper atau tas-tas ransel lainnya. Seperti itu ya, geng. Terus ini ada AC, geng, yang paling penting. Di sini ada AC. Terus ini selambunya. Nah, ini, geng, ada balkonnya. Jadi tipe deluxe itu memang ada balkon dan view-nya itu langsung ke waterpark-nya. Jadi kalian akan tahu langsung dari atas bagaimana suasana waterpark-nya. Yuk ikutin Zefrans. Seperti ini ya geng ya, dari balkon. Di balkon tidak ada kursi, tapi cukuplah untuk kalian bersantai di depan. Begini geng suasana ramainya geng dari atas ini. Kalau tadi kita lihat dari bawah, ini dari atas geng, bagaimana ramainya kolam renangnya. Wow, sebenarnya wahananya seru banget sih, anak-anak pasti suka. Oke, nanti aku akan membahas tuntas mengenai hotel ini sampai akhir di catatan Zefrans geng. Kita kembali lagi ke kasur geng. Aku sudah kasih tahu ke kalian bagaimana suasananya. Terus aku sekarang mau meluncur geng ya. Kita akan meluncur dulu geng. 1, 2, 3. Oke, Batu Wonderland bisa jadi alternatif kalian saat staycation di kota Batu. Mungkin sama rombongan besar, sama teman-teman sekolah atau rombongan sekolah, rombongan bis, rombongan keluarga. Karena ini beneran satu kamar nih lega banget. Satu kamarnya bisa diisi untuk 4 orang geng. Dan juga di sini ada sarana yang namanya water park. Jadi kalau bawa anak kecil itu pasti seru banget. Mereka bisa berenang di situ. Ini fasilitas hotel gratis dan ini juga terbuka untuk fasilitas umum geng. Itu mungkin yang menyebabkan hotel ini ramai di water parknya. Tapi pastinya akan ada banyak info yang Zefrans kasih tahu ke kalian. Nonton sampai akhir. Bye, Zefrans mau santai dulu geng. Nanti Zefrans kasih tahu info-info lagi yang lebih detail. Batu Wonderland. Nah, ini dia suasana malamnya. Ada pusat oleh-oleh buka sampai malam. Ada restorannya juga yang jual makanan berat atau cemil-cemil. Dan sofa di area hotel ini banyak banget geng. Jadi di setiap tingkatan lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu ada sofa geng. Dan ini adalah area berolahraga. Suasana malam di waterparknya gelap karena wahananya sudah tutup. Lanjut pagi hari.
Wow, terlihat jelas ya waterparknya. Dan ada juga playground. Di samping kolam itu ada gazebo untuk duduk-duduk, geng. Yuk, lanjut ke aktivitas berikutnya. Selamat pagi, geng. Di sini sarapannya dimulai dari jam 6 pagi dan ini masih jam 6 dan sekarang aku mau sarapan. Mumpung masih pagi, geng, masih sepi. Yuk kita sarapan, geng. Hore, waktunya sarapan pagi. Ada aneka salad, yaitu ada salad buah, salad sayur, dan juga ada fresh juice. Aneka kue juga ada, olahan telur ada, dan menu makanan di sini tuh bervariasi sampai bingung Zefrans mau makan apa. Ya udah deh, Zefrans pertama ambil sup merah. Dan ini dia menu sarapan pagi Zefrans. Mari nak, mari makan. Hai geng, waktunya catatan Zefrans. Oke geng, ini merupakan hotel Batu Wonderland. Nah, aku membahas mengenai lokasi. Yang pertama, lokasi Hotel Batu Wonderland itu berada di Jalan Imam Bonjol nomor 17 Kota Batu. Jalan Imam Bonjol ini termasuk dekat dengan Mall Batu, yaitu Batos, satu-satunya mall yang ada di Kota Batu, dan juga aksesnya itu dekat dengan Jatim Park 1 dan dekat juga dengan Museum Angkut. Tapi yang dimaksud dekat ini dalam arti tetap menggunakan kendaraan gitu ya geng ya, tapi aksesnya itu dekat dengan tempat-tempat yang Zefrans sebut seperti itu ya geng ya. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai check-in. Check-in di sini dimulai dari jam 2 siang dan saat check-in dikasih pilihan nih geng, mau deposit 200.000 atau nanti kalian bisa taruh data diri tanpa deposit gitu ya geng. Kalau deposit 200.000 itu dalam arti gini, saat kalian check-in kalian kasih uang 200.000, tapi nanti kalau saat check out uangnya itu bisa diklaimkan lagi, dikembalikan gitu ya geng ya. Atau kalau nggak mau ngasih uang deposit 200.000, kalian nitip data diri kalian, taruh di lobby. Nah, seperti KTP atau SIM gitu ya geng. Kalau kalian taruh KTP atau SIM itu tanpa deposit. Jadi ada dua pilihan seperti itu. Dan sekarang yang ketiga yaitu kita akan membahas harga kamar dan tipe kamar. Ini aku kasih tahu dari brosur ya geng ya. Nah, ternyata yang Zefrans cek itu harga kamar antara brosurnya Hotel Wonderland dengan harga kamar yang di tiket online seperti Traveloka atau tiket.com itu berbeda. Malah lebih murah yang di tiket online geng. Jadi ini aku kasih tahu dari harga brosurnya ya geng ya. Yang pertama ada tipe junior. Tipe junior ini ada room only. Kalau kalian pesan, mohon diperhatikan, dia itu room only atau enggak. Kalau room only itu berarti kalian tidak dapat voucher breakfast untuk sarapan pagi. Kalau room only-nya tuh yang di brosur 399.000. Nah, tapi kalau yang dapat sarapan jadi tipe junior, dapat sarapan untuk 2 orang, itu di weekday-nya 449.000, kalau weekend-nya itu 649.000. Lumayan ya geng selisihnya. Dan letak kamarnya junior ini berada di lantai 2 atau di lantai 3 dan dia itu view-nya non waterpark. Jadi view-nya itu nggak menghadap waterpark seperti kamar Zefrans ya geng ya. Kalau kamar Zefrans kan menghadap ke waterpark. Tapi kalau yang junior ini bisa aja menghadap ke parkiran atau tembok biasa, jadi tidak menghadap ke waterpark. Terus yang kedua itu ada tipe superior. Nah, aku kasih tahu ya detailnya tipe superior. Tipe superior ini itu kamarnya bisa diisi semuanya kamar ini bisa diisi 4 orang. Nah, superior ini untuk weekday itu harganya 549.000. Kalau room only itu 499, weekend 749.000. Jadi gambarnya gini, kalau weekday itu ke weekend tuh selisihnya tuh 200.000 geng, kalau berdasarkan brosur ya. Jadi selisihnya tuh lumayan banget ya geng ya. Nah, posisinya superior ini berada di lantai 2 dan 3, pokoknya seperti itu. Tapi kalau kalian mau yang tipe lihatnya waterpark, nah ini tipe deluxe geng. Kalau deluxe itu pasti menghadap ke waterpark.
Nah, tipe deluxe itu weekday-nya 649.000, kalau weekend itu 849.000. Jadi selisihnya 200 ribuan ya. Kalau mau lebih hemat kalian bisa perbandingin harga melalui tiket online Traveloka atau di tiket.com gitu ya, geng ya. Nah, untuk yang deluxe di sini info detailnya itu dia itu punya balkon atau teras dan berada di lantai 2. Berarti kalau lantai 2 itu pastinya punya balkon ya, geng ya. Dan dia tuh view-nya itu balkoni menghadap ke waterpark. Jadi seperti itu. Kalau kalian mau cari kamar yang menghadap ke waterpark bisa di deluxe. Sekarang di eksekutif itu kamar yang paling tinggi standarnya. Weekday 749.000, weekend 949.000. Kalau kalau eksekutif ini apa bedanya sama deluxe? Kalau eksekutif itu letak kamarnya berada di lantai dasar dengan teras balkoni, ada mini garden dan itu waterpark view. Jadi otomatis kalau kalian mau ke kolam renangnya itu lebih dekat aksesnya. Karena yang pertama dia berada di lantai 1 dan depannya itu langsung waterpark. Jadi kalau bawa anak kecil pengen suka banget renang, nah itu mungkin Zefran saranin berada di eksekutif karena aksesnya dekat banget sama restoran sama dekat banget sama waterpark. Nah, di sebelah kiri Zefras ini sudah balkon, bisa kelihatan waterpark, geng. Karena Zefras pesen yang tipe deluxe. Jadi untuk harga kamar seperti itu ya, geng. Untuk info lebih detail kalian bisa tanya, kalau kurang jelas langsung di kolom komentar atau DM Instagramnya Zevanya Bella Francisca, atau cek langsung Instagramnya Batu Wonderland untuk info lebih detail mengenai harga kamar. Sekarang kita akan ke fasilitas dalam kamar. Oke, geng. Fasilitas kamar, TV channel luar ada beberapa, bukan smart TV tapi TV-nya besar, AC-nya berfungsi. Jadi gini, geng, awalnya seperti AC-nya itu kurang berfungsi, kayak remote AC itu kurang terkoneksi dengan AC-nya. Akhirnya suami naik ke atas kasur ini karena AC-nya tepat berada di atas kasurnya. Zefran, coba kameramen lihat. Nah, jadi suami tekan tombol power, akhirnya lebih kerasa dingin gitu loh, geng. Nah, jadi seperti itu. Dan air panasnya itu berfungsi dengan baik. Hanya saja tunggu beberapa menit dulu agar nyalanya sempurna air panasnya. Jadi kalian harus nunggu beberapa menit dulu ya, geng. Ini berdasarkan pengalaman Zefran. Terus kasurnya ini lega banget, bisa buat 4 orang karena semua tipe kamar ini kasurnya itu queen size. Jadi di sini bisa buat 2 orang, di sana bisa buat 2 orang, dapat 2 kasur gitu ya, geng ya. Semua tipe kamar. Dan kalau kalian di sini berkeluarga besar atau rombongan besar mau staycation, ini bisa lebih hemat. Sekamar bisa diisi 4 orang. Dan kalau kalian rombongan bis, Zefran saranin kalian bookingnya melalui WA yang ada di Instagramnya Batu Wonderland. Jadi kalian bisa tanya mengenai kamar dan juga sarapannya bisa beda. Sarapannya pastinya lebih hemat karena pastinya ada harga tersendiri. Jadi tadi itu ada beberapa rombongan bis yang sarapannya itu di ruang tersendiri dan diatur sendiri prasmanan. Jadi pasti harganya bisa disesuaikan gitu ya, geng ya. Tanya aja melalui WA yang tertera di Batu Wonderland. Dan juga di sini ada kolam renang. Nah, kolam renangnya ini untuk umum juga, geng. Untuk umum tiket masuknya di weekday 10.000 dan untuk weekend harganya 20.000. Jadi kalau kalian mau berenang aja tanpa menginap bisa dengan tiket masuk tersebut, geng. Kolam renangnya ini lebih diprioritaskan ke kolam untuk anak-anak karena ini kan waterpark. Tapi untuk kolam yang lebih dalam untuk dewasa juga ada, tapi lebih prioritaskan ke anak-anak. Ada playground, ada juga gazebo. Dan gini, untuk pengunjung luar yang tidak menginap di hotel ini merupakan nilai plus ya, geng ya, karena kalian bisa berenang tanpa menginap. Tapi untuk penghuni hotel mungkin agak merasa kurang terjaga privasinya karena kolam renang ini bakal rame banget, geng. Sering banget rombongan besar, bis-bis itu datang di sini hanya untuk renang. Jadi aku sudah menjelaskan lebih detail mengenai kolam renangnya, gambarannya seperti itu ya, geng. Dan sekarang ada fasilitas lainnya. Kita lanjut ya, geng ya. Untuk fasilitas lainnya, nah di brosur ini sudah cukup detail banget. Jadi ada ruang meeting, terus ada juga tempat gym. Jadi Zefran sudah kasih tahu ke kalian suasananya seperti itu. Ada tempat gym juga di situ. Dan ya pastinya ada fasilitas restoran yang bisa dibuka untuk umum juga karena ini waterparknya ini dibuka
untuk umum, jadi kayak orang tua yang mau menunggu bisa cemal-cemil di restorannya gitu ya geng ya. Sekarang kita lanjut ke poin yang ke-5 ya. Udah fasilitas umum, terus sekarang ke sarapan pagi nih geng. Masuk ke sarapannya. Jadi kalau sarapan, kalau sudah pesan kamar yang plus sarapan, pastinya nggak usah nambah biaya sarapan lagi ya geng. Tapi kalau kalian pesan kamar hanya tulisan room only, pastinya kalian harus membayar sarapannya sendiri ya geng ya. Tapi Zefran ngasih tahu untuk sarapan ini rate-nya itu 100.000 per orang. Jadi kalau kalian pesan kamar itu kan dapat jatah sarapan untuk 2 orang. Nah itu kalau misalnya di kamar ini kuotanya ada 3 orang, satu orangnya tuh dikenakan 100.000 gitu ya geng ya. Jadi kalau pesen kamar tuh harus dilihat ini room only atau enggak. Kalau include breakfast berarti harga sudah termasuk sarapan. Terus menunya di sini tuh lengkap, ada sup, ada sereal, ada makan beratnya, nasi dan berbagai pelengkapnya juga, ada saladnya, ada salad buah, sayur, pokoknya lengkap ya geng ya, ada roti juga. Untuk rasa tapi standar menurut Zefran, dalam arti tapi bisa untuk dinikmati, meskipun standar tapi bisa dinikmati. Tapi poin plusnya itu banyak banget menunya gitu ya geng ya, beragam menu. Jadi begitu gambaran mengenai Hotel Batu Wonderland. Nah ini geng, infonya sudah cukup detail. Zefran sudah membahasnya dari awal sampai akhir. Kalian sudah melihat video Zefran. Terima kasih sudah klik video Zefran. Sampai bertemu di video berikutnya seputar Malang Raya. Kalian bisa tanya mengenai hotel ini khusus di kolom komentar, atau kalian menanyakan berbagai staycation Malang Raya bisa DM Zefran @zevanya Bella Francisca. Atau mengenai Batu Wonderland ini kalian bingung pengen tanya langsung adminnya, kan bisa chat Instagramnya langsung @Batu Wonderland gitu ya geng. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi, bye.